Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Juwariah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dengan dibersamai oleh fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Raden Muhammad Ilyas SPDI MPD. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan menjawab beberapa pertanyaan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Kedua, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas bagi guru dan murid. Ketiga, manajemen kelas yang efektif. Keempat, merespon kebutuhan belajar berkaitan dengan penyesuaian rencana pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar hasil belajar maksimal, maka dibutuhkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, mencakup materi yang harus dipelajari siswa atau bagaimana siswa akan mengakses konten tersebut. Kemudian, ada diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya ada diferensiasi produk, yaitu mengacu pada hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid, yang bersifat fleksibel atau ada wujudnya. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan murid dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian, minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan. Profil belajar murid adalah pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Berikut adalah kaitan modul ini dengan modul sebelumnya.
Demikian kesimpulan koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.